Sip. Sambil teman-teman kita stretching dulu ya, sedikit aja, supaya rada lancar sedikit. Kita stretching dulu. Silakan yang udah siap, ambil tangannya posisi depan seperti biasa. 7 hitungan, 1, 2, jauh 3, 4, 5, 6, atas, tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kiri. 1, 2, kurang miring, 5, 6, 7, oke, tahan. 1, 2, sampai tempelin. 3, 4, 5, 6, 7, oke, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kait di belakang. 1, 2, 3, sampai nempel, bisa sampai nempel. 5, 6, 7, oke, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, putar pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angkat kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peluk, puterin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik arah. 1, 3, 4, 5, 6, 7, belakangin. Hap. 1, 2, tempelin. 3, 4, 5, 6, 7, kaki satunya lagi, peluk dulu aja. Putar pergelangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagus. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angkat. 1, 2, tegakin punggungnya. 3, 4, 5, 6, 7, belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, oke, udah dulu. Kita nggak pakai yang berat-berat. Udah, lemesin aja dulu. Tolong dicek lagi. Namanya mikrofonnya ya. Masih banyak yang bocor-bocor. Ini Kang Safri, Kang Asep, M. Ini belum di-mute kayaknya. Di-mute dulu, Kang. Kang Asep. Ini Kang Safri juga masih bocor-bocor tuh. Nah, gitu Kang, betul. Oke. Kang Riki Iskandar masih belum di-mute. Kang Surya di-mute. Oke. Siap ya? Oke, sip. Siap, di-mute ya, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian. Hari ini kita nggak pakai jumping jack, nggak pakai apa gitu ya. Santai dulu aja. Oke, saya jelasin dulu ya apa yang mau kita lakukan hari ini. Jadi hari ini adalah latihan keempat dari 4. Jadi ini latihan terakhir buat penguatan si metafisik ya. Metafisik zaman dulu banget, yang zaman Hikmatul Iman gitu ya. Jadi latihan pertama kita udah dari latihan pertama sampai ke latihan 3 kemarin itu kita udah nyusun-nyusun gitu. Harapannya nanti nggak ada yang bolong gitu ya. Kan biasanya kita tiba-tiba dapat besar tuh. Nah, ada jeda nih. Nah, jeda ini yang selama berarti 4 kali ya. 4 kali latihan kita padetin semua sehingga harapannya energi metafisik kita tuh padet gitu ya.
Nah, dengan padat harusnya lebih gampang kerasa, dan ketika kita gunakan juga jauh lebih ya powerful lah ya menurut saya ya, padat ya, lebih padat. Nah, itu yang kita kejar. Nah, berkaca dari latihan kemarin, kayaknya hari ini kita juga bisa naikin sampai ke 4.000 grads gitu ya. Nanti kita lihat kita bisa sampai 4.500 atau enggak gitu ya. Soalnya 4.500 itu masalahnya bukan di teman-teman tapi di saya ya. Jadi apakah saya udah bisa ngulik sampai 4.500 terus ngetransferin. Takutnya sayanya sendiri belum padat gitu ya. Nah, tapi sampai 4.000 sih saya yakin bisa gitu ya. Nah, apa yang teman-teman lakukan ketika buat hari ini adalah fokus di latihan. Nanti akan ada, kalau teman-teman ikut yang 3 kali yang kemarin udah tahu banget ya. Kita bagi tugas, saya bagian setting, saya bagian transfer, penguatan, teman-teman bagian latihan semaksimal mungkin ya. Akan jauh beda ketika kita diem aja terus ditransfer dibandingkan dengan yang olah nafas, walaupun duduk, walaupun nggak bergerak gitu ya, olah nafas, fokus konsentrasi, kemudian ditransfer. Akan jauh lebih beda lagi dengan mereka-mereka yang latihannya super dahsyat, serius untuk nyerap, kemudian ditransfer. Nah, jadi kalau teman-teman nanya, Kang, kalau saya diem aja nih, nggak ikutan latihan hari ini, terus saya niatin aja koneksi sama Akang di lapangan yang sama, dapat nggak 4.000-nya? Dapat. Pertanyaannya kan bukan 4.000 gitu ya. Yang pentingnya gini, setelah itu harus apa gitu ya. Kalau teman-teman yang selama ikutan berarti 4 latihan ini, berarti si energinya harusnya udah jauh lebih mudah untuk dipakai gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalkan saya datangnya baru hari ini, baru tahu gitu ya, dapat nggak 4.000? Dapat. Tapi ada PR. PR-nya adalah teman-teman ngulik lagi supaya energi yang 4.000 ini mulai bisa digunakan. Ya, jadi sebetulnya adil ya. Yang ada yang berat-berat dulu tinggal pakai, ada yang dapat dulu harus nanti belajar penggunaannya. Kira-kira gitu ya, sama-sama aja sebetulnya. Cuman harapan saya adalah ketika ini ditransferkan, teman-teman jadi 4.000, dipakai dan dilatih. Ya, Kang Diki sebagai guru kita ngasih ini bukan buat teman-teman tahu lah, ini kan bukan buat koleksi ya. Jadi jangan sampai kita jadi kebanyakan orang yang koleksi. Buat apa sih angkanya 4.000 tapi nggak bisa dipakai apa-apa, kan gitu ya. Jadi ide intinya adalah pada akhirnya teman-teman harus tetap dipraktekkan. Oke, yuk kita mulai. Teman-teman kalau udah siap, silakan buka kakinya kalau berdiri, selebar bahu, tangan taruh samping badan boleh, di tengah juga boleh. Silakan mulai nafas perut, ya. Wih, Kang Hendrawan pakai baju hari, ya. Buka samping badan atau di tengah, atur nafas perut yang terbaik. Itu dulu. Kang Hendrawan belum di-mute, tolong di-mute dulu. Fokus, konsentrasi. Tenangkan pikiran teman-teman. Fokus, konsentrasi. Rasakan saja nafas perutnya. Ya. Pikiran yang lain simpen dulu. Sama kayak kita masuk ke masjid, sendal simpen dulu gitu ya. Udah, fokus aja dulu mau latihan. Nafas perut yang terbaik. Buang sampai benar-benar habis. Oke ya. Saya sambil mau scroll dulu ya. Mau lihat dulu siapa aja yang hadir. Supaya nanti saya bisa bantu pantau. Oke, terus. Fokus ya. Silahkan mulai nafas perutnya. Oke, bagus. Mulai Kang Hendrik, terus. Kalau yang sudah ngerasa enakan nafas perutnya, rasakan atmosfer badannya. Di badan kita tuh kan ada energinya ya. Coba ikut.
Sorry. Tadi tiba-tiba keluar. Terusin. Sok terus Kang Dante, tenang. Tong panik, tenang, biasa deh. Langsung dicari-cari, nggak ada saya. Oke, sok ya. Soalnya saya mau scroll dulu ya. Saya mau scroll dulu, mau lihat orang-orangnya siapa dulu. Teman-teman fokus, konsentrasi. Oke, good. Rasakan pergerakan aura teman-teman ya. Atmosfer teman-teman dirasakan pergerakannya. Terus. Oke, bagus. Ayo Kang Iwa, siap-siap. Banyak banget ya ini. Oke, good. Habis ya, buang nafasnya sampai habis. Buang nafasnya sampai habis. Oke. Oke, sip. Bentar ya, sorry ya, saya butuh waktu sebentar. Oke. Ini ada beberapa yang saya nggak kebayang orangnya, tapi yang penting adalah ketika nanti kita niatkan ada di lapangan yang sama, teman-teman harus bayangin ya. Ini kan ada yang tulisannya namanya akunnya kupu-kupu gitu kan, saya nggak kebayang ya. Nah, tapi kuncinya dikoneksi ya. Oke. Siap. Oke. Sip. Oke. Fokus, tenangkan, kita mulai ya. Koneksinya kita mulai. Mau teman-teman ikut latihan, mau teman-teman hanya mendengarkan, atau hanya teman-teman duduk aja, atur nafas, nggak apa-apa. Yang penting bagian ini harus ikutan. Ya. Sarana saya menyentuh Akang dan Teteh adalah ketika Akang dan Teteh meniatkan terkoneksi sama saya, lewat kita berada di lapangan yang sama. Saya hanya akan menguatkan transfer setting orang-orang yang ada di lapangan yang sama. Caranya gimana ada di lapangan yang sama? Bayangkan saja. Dengerin suara saya, bayangin teman-teman ada di lapangan, sedang mendengarkan suara saya. Gitu ya. Kita mulai ya. Dalam hitungan 3, teman-teman niatkan ada di lapangan yang sama, bareng-bareng. Kita lagi latihan di lapangan yang sama. Mulai. Bagus. Ini mah banyak ini mah. Yuk. Ini banyak kan yang ikutan ya? Oke, good. Pertahankan. Dengerin suara sayanya, pertahankan. Rasa bahwa teman-teman ada di lapangan yang sama. Saya butuh waktu sedikit buat setting dulu ya. Buang nafasnya sampai habis. Buang nafasnya sampai habis. Ini ada yang kayaknya baru sekarang ya. Oke, nggak apa-apa. Bisa kok, bisa. Terus. Oke. Good. Yakin ya, yakin kan ada di lapangan yang sama. Teman-teman bisa dengar suara saya. Kita ada di lapangan yang sama. Oke, good. Ini udah bagus segini. Saya mau nembakin dulu, ngetes ya. Rasakan apapun yang terasa gitu ya. Bayangin teman-teman kayak layar, ada energi apapun yang kayak apa? Ada energi apapun rasakan gitu ya. Siap-siap. 3, 2, 1, rasain. Bagus. Oke, bagus. Malah ditangkap. Bagus. Terus. Ya. One more time. 1, 2, 3, rasakan. One more time. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, good. Oke. Dengan fokus dan konsentrasi,
mau buka mata boleh, terpejam boleh, teman-teman niatkan untuk mengaktifkan si satelit yang buat nyerapnya. Kalau kemarin kita sebutnya kayak baju ya, baju penyerapnya diaktifkan. Sekarang, 1, 2, 3, aktif, jebret, des, yakin. Set, rasain. Biasanya langsung merinding. Rasain dulu. Atur nafasnya, buang sampai habis. Set, biar dia mulai muternya kenceng dulu. Oke. Mulai gerakan 4 nafas perut, 4 nafas dada yang simpel aja. Yang tarik, terus buang. Gitu ya. Mau pakai kuda-kuda lebih bagus. Tak, 4 kali nafas perut, terus nafas kelimanya nafas dada, totalnya 8 nafas. 4 perut, 4 dada, mulai masing-masing sekarang. Ya, silakan dimulai. Fokus, konsentrasi, des, mulai. Set, nafas perut penuh pas di sini. Buang, set. Sambil dirasain bahwa si bajunya, si satelit-satelit yang ada di sekitar tubuh teman-teman itu makin kencang muternya. Sok, dar. Bentar ya, cek dulu bentar. Main rasa ya, main rasa. Kunci di disiplin nafas, buang sampai habis, sisanya main rasa. Dirasain. Ya, kita transfernya kan selama teman-teman berlatih, saya akan setting, saya akan transfer. Jadi terus fokus di latihan aja. Fokus nyerapnya. Oke, bagus. Terus 4 perut sambung dengan 4 dada. Kalau sudah posisi lagi, tegakin punggungnya. Atur nafasnya benar-benar nafas dada. Oke, good. Bagus. Ini menurut saya bagus segini. Bagus banget. Nyerapnya juga udah kenceng, padahal baru nafas perut. Terus good. Stop ya. Mulai ya, sok. Kalau udah samping badan atau tengah ya, di situ teman-teman fokus bener di nafas dadanya. Soalnya ini mau transfer yang pertama. Sok, mulai ya. Oke, good. Oke, ini tadi dikuatin lagi sih satelitnya ya, buat nyerap berikutnya. Teman-teman yang baru ikutan hari ini nggak apa-apa, udah dapet kok settingan si satelitnya ya. Niatin buat dia kerasa muternya. Terus. Oke, fokus. Sudah di nafas dada. Nafas dada, taruh samping badan. Oke. Kalau yang sudah, dan tangannya sudah samping badan, kita mau mulai yang simpel dulu. Tangannya taruh depan, kayak ada bola ya. Di samping ini ya, segini. Yang simpel dulu aja. Tarik ke bawah, tahan ke atas, buang ke depan. Gitu ya. Tarik, tahan, buang. Gitu ya. Nafasnya harus sampai habis. Ya. Stop. Mulai masing-masing, semaksimal mungkin saya mulai. Terus, dar. Sok, terus Kang, terus teh. Betul, kalau pakai kuda-kuda lebih dahsyat, bagus.
Ayo Kak Eko. Fokus Kak Eko, terus. Dimaksimalin ya. Yang transfer di awal ini beda sama nanti di akhir. Jadi kalau yang sekarang nggak dapet, sayang gitu. Coba terus. Ikuti setiap tahapnya. Oke, siap. Terus. Masih gerakan yang sama, teman-teman fokus banget ngerasain yang putaran energi di telapak tangannya. Hitungan 3, niatin itu selalu nyerap. Tarik, tahan, dan buang, nyerap energi ya. Oke, yang pertama, mulai sok, der. Ini dikasih energi gede di depan teman-teman. Serap sebanyak mungkin yang teman-teman bisa. Mulai dalam 3, 2, 1. Silahkan. Terus. Ya, sok, der. Sok dibantu, der. Serap, serap, serap. Habis, buang nafasnya habis. Kalau nggak habis, pelan nyerapnya nanti. Terus. Oke, bagian tengah bagus. Seimbang, bagus, good. Terus. Ayo, bari hati ya tuh. Dar. Terus 1000. Oke, kayaknya latihannya kemarin udah bagus nyerapnya. Ini udah pada bisa nyerap lagi cepet. 1000 ya. Kemarin kan sampai 3000 ya. Kita perkuat lagi yang 1000-nya. Sekarang 1500. Serap. Sebanyak mungkin. Secepat mungkin. Dar. 1400. Terus. Terus. Iya, bagus gitu. Bayangin teman-teman ada di lapangan yang sama. Terus. Setiap yang ada di lapangan pasti dapat shock drop. Terus. Tinggal nyerap aja. Oke, good, bagus. Selesaikan dulu, break dulu. Tangannya taruh samping badan atau di tengah boleh. Fokus, buang sampai habis nafas dada. Buang sampai habis nafas dada. Oke. Gerakan yang kompresi yang 3 nafas ya. Kalau yang belum tahu, kompresi itu pakai nafas dada dulu aja, yang buangnya sambil gerak. Tarik. Kalau dari samping gini ya. Tarik. Tahan di sini. Buang ke bawah. Kalau yang berdiri, kuda-kudanya benar-benar sampai bawah. Pentokin. Rata. Pek. Tarik. Tahan samping. Buang ke depan. Dek di sini. Dari sini, tarik. Kakinya bisa naik. Tarik buka. Tahan. Buang ke tengahin. Ya, itu kalau dari samping. Dari depan, tarik. Tahan. Buang ke bawah. Pentokin kuda-kudanya datar. Paksain aja. Secapai mungkin. Tarik tetap di bawah. Tahan samping. Buang depan. Das. Di sini baru naik kakinya. Buka tangannya. Tarik. Tahan ke belakangin. Buang segitiga depan. Gitu ya. Dari situ ngulang lagi. Set gitu ya.
Ini pasti capek. Harus capek malah, ya. Supaya lebih peka, supaya nyerapnya lebih kencang, ya. Silakan mulai masing-masing. Silakan mulai masing-masing. Semaksimal mungkin, buang sampai habis. Niatin nyerap, ya. Kan kalau saya duduk gimana? Duduk juga sama. Cuman nggak pakai kuda-kuda aja. Tarik gitu sama kan? Tak samping, depan, buka, belakang, segitiga. Sok, biar naik dulu. Sok, dimulai dulu. Nanti mulai tengah-tengah, ada sesi transfer yang kedua ya. Fokus dulu. Bagus. Masih. Kencengin lagi. Kencengin lagi. Kalau tadi sampai 1.500, yang gerakannya gitu udah oke. Sekarang ke 2.000 sampai 3.000 nih. Sampai 3.000, gerakannya pakai yang ini. Nanti 3.000 ke 4.000 sama gerakan ini pakai diafragma. Karena nariknya juga kan harus lebih padat. Ini kan nyedot apa ya? Nyerap terus dipadetin, nyerap padetin gitu supaya dia gitu. Jadi wayahna harus diusahain. Shoulder dulu, naik dulu. Sok. Kompresi gerakannya dulu. Fokus. Bentar lagi kayaknya bisa nih. Terus. Bentar, saya cek dulu. Iya, oke, mulai bagus. Tes ya. Sok. Fokus diniatin nyerap ya. Fokus diniatin nyerap. 3, 2, iya, mulai. So, niatin serap. Oh, bagus ini. Ya, udah cukup segitu. Ya, terus. Minimal segini. Terus. Astagfirullah. Terus. Iya, bagus. Oh, ini bagus. Terus. Nyerapnya lancar banget. Terus. Iya, malah yang saya yang tekor. Terus. Iya, nice. Kenceng ini. 2.000 tah. Sampai 2.000 nyerapnya udah cepet banget. Bagus. Kemarin nggak seperti ini nih. Berarti teman-teman latihannya bagus. Ya, good. Lagi. Terus. Niatin serap. Habis nafasnya ya. Kalau nggak habis putarannya nggak akan cepet. Terus der. Oke, 2,5 terus. Oh, bagus nih. Cuman yang kalau teman-teman tahu posisi ya, yang bagian kanan saya berarti yang bagian kanan saya dikencengin lagi. Blok yang kanan rada-rada kurang cepat. Again. Lagi 3.000 nih. Tok, der. Fokus konsentrasi. Habisin. Dikit lagi. Geder aja.
masih gerakan yang sama, rubah ke diafragma. Rubah ke diafragma, buangnya pas di akhir-akhir. Ya, tarik tahan, buang pas ke bawah, jangan buang dulu, di bawah baru buang. Jebret. Pas ke sini baru di depan baru buang. Dak. Pas di sini juga, pas terakhirnya baru buang. Shoulder, langsung dinaikin aja. Kayaknya cukup ini. Bagus kok. Kencang ini mah. Terus, dar. Sayang. Jadi nggak pakai jeda ya. Terus. Rubah ke diafragma, buang nafasnya di akhir-akhir. Niatin nyerap. Mulai, terus. Oke, good, bagus. Oke, nice. Terus. Dikit lagi. Yuk, rada lambat nih. Bukan lambat sih. Rada lambat nyerapnya ya, karena 4.000-nya. Terus. Coba difokusin lagi biar cepat masuknya. Terus. Yuk, paksain dikit lagi. Oke, bagus. Pertahankan sebentar ya. Sambil setting buat beberapa fungsi ya. Supaya lebih enak lagi dipakainya. Oke, kita kuatin yang kemarin, tahanan dan serangan. Shoulder. Fokusin. Oke, fungsi pengobatan, fokus. Satu kali setting lagi. Pertahankan. Ini buat mata batin, Ngimpleng dan teman-temannya ya. Semoga ini ngebantu buat proses kita ke depan. Dar, mulai. Selesaikan gerakannya dulu. Terus tangannya taruh di tengah. Tegakin punggungnya, masih nafas diafragma, buang sampai habis. Selesaikan dulu gerakannya. Begitu sudah selesai, tetap fokus konsentrasi banget. Tegak punggungnya, tangan taruh depan. Rasakan seluruh tubuh teman-teman. Apapun yang terasa, rasakan. Ada yang gerenyam, ada yang panas, ada yang angin, macem-macem. Rasakan apapun. Ya. Shoulder. Dibuat stabil dulu. Nanti dibantuin buat stabilnya. Ya. Biar nggak mencar-mencar nanti. Terus. Rasain banget ya. 1, 2, 3. Iya, set. Iya, gitu bagus. Terus, good. One more time. Ubah ke nafas dada, tetap buang sampai habis. Ubah ke nafas dada, tetap buang sampai habis. Tangan taruh depan. 3 kali. Tarik tahan buang 3 kali. Seperti biasa tarik tahan buang depan gitu ya. 3 kali aja. Sok. Yang terbaik dirasakan sebaik mungkin.
3 kali. Dirasain banget. Ya, that's it. Good. Kalau sudah, tangannya taruh samping badan, masih nafas dada. Cuma 3 kali aja, tangannya samping badan. Terus yang kemarin, tarik, tahan, buang depan. Set. Balikin lagi, tarik, tahan, buang depan. Gitu ya. Rasain bola yang di sininya. Ya, fokus pada ngerasain bola. Mungkin nggak panas, mungkin apa. Yang penting rasain. Ini supaya nanti cepat kalau dipakai ya. Das ke sini, balikin, das ke depan lagi. Yang fokus perasaan teman-teman adalah di ngerasain bolanya. Setenang, relax, rasain. Buang tetap sampai habis. Ya, soft ya gitu. Pekakan badan teman-teman, relaxin. Hanya bergerak ketika bolanya kerasa. Kalau belum kalau lep hilang, diam aja dulu. Nanti kerasa lagi, jalan lagi. Bagus ini. Masih nikmati dulu. Ini bagian kalau zaman dulu namanya jurus halus. Jurus halus fungsinya apa? Supaya mempermudah kita bukan mempercepat. Ya mungkin akhirnya nanti mempercepat. Jadi membuat kita lebih mudah mengendalikan si metafisik. Jadi nanti kalau diniatin cepat kerasanya. Pakai gerakannya simpel kayak gini. Nah, fokusnya bukan di nafas sebetulnya, tapi di rasanya. Dirasa si bolanya itu. Di pekaknya seluruh badannya itu sebetulnya. Cuman karena kita memang masih nyerap dan mau lebih cepat, tetap buangnya sampai habis. Ya, jauh lebih sulit ya. Kenapa? Karena fokusnya jadi 2 kita. Buang sampai habis dan ngerasain. Kalau jurus normalnya ini cuma ngerasain aja. Jadi fokusnya cuma 1. Lebih mudah sebetulnya. Tapi karena kita selain mau tadi lebih cepat koneksi dengan TM-nya, kita juga pengen nyerap, maka wayahna. Kita cari yang susah. Buang sampai habisnya tetap jadi pakai. Oke. Masing-masing 2 kali lagi. 2 kali ke depan. Tangannya taruh samping badan. Rasain dulu. Tegakkan punggungnya, rasain seluruh tubuhnya. Nanti rasanya kayak ada. Kalau Son Goku, kalau teman-teman tahu Son Goku mah kayak pas lagi power up gitu ya. Cuman energinya nggak sekasar itu. Gitu. Rasa lah. Kayak api unggun sih sebetulnya. Cuman nggak cepet sih gerakannya. Saat kita tutup dulu latihannya ya. Langsung rasain di telapak tangan, nafas dada, tarik, tek, gabungin bola energi, naikin ke atas, tahan di atas. Selama mungkin teman-teman bisa, buangnya buka samping. Bang. Tenang, yang ini harus tenang, fokus. Di sini nafas dada 3 kali, yang terbaik. Dirasain benar-benar semaksimal mungkin. Ya, ini nanti mempermudah kita nyimpen. Setelah 3 kali, nafas keempat, tarik lagi nafas dada, tahan selama mungkin di atas, pas buang niatin ngisi, dan membersihkan energi. Das. Gitu ya. Ke bawah. Sampai bawah nafas dada 3 kali, terus nafas perut. Ya terus, sok maksimalin. Nggak usah buru-buru ya.
tenang setenang mungkin, karena ini adalah bagian yang krusial, penting. Cuman gini doang tapi penting. Iya, that's it. Bagus, Kang Kiki, terus Kang Emil. Iya, bagus. Oke, yang kayaknya sih udah pada dapet feel-nya ya, karena udah sering ya. Terusin. Kalau sudah, di atas kan dilamain ya, pas buang niatin ngisi sama ngebersihin sampai bawah, nafas dada 3 kali, terus lalu rubah ke nafas perut. Buang sampai habis dulu, niatin banget nyimpen energinya. Kalau udah nafas perut, udah kerasa rada fresh, ya nafas perut dulu Ketang. Kayaknya belum pada. Masih pada bergejolak. Oke, kalau yang udah, kalau mau rubah nafasnya, kalau mau ubah nafas biasa bisa, silakan. Oke, jadi tadi yang dikuatin adalah, jadi ya sampai 4000 grams, dan kita pakai penguatan untuk serangan dan tahanan, kemudian terapi pengobatan kayak kemarin, sama ditambah yang hari ini adalah untuk si mata batin, ngimpleng yang gitu-gitu deh, supaya nanti nyambung sama ada yang mau tanya dulu mungkin sebelum saya ngasih sedikit review. Silakan kalau ada yang mau tanya atau mau nyampein, ada yang bingung gitu, ada yang baru banget latihan hari ini, nggak ikut kemarin-kemarin mungkin, biasanya suka nggak pede tuh. Nah, modal pertama tuh harus pede ya, harus yakin ya. Gitu. Ada yang mau nanya mungkin? Silahkan. Tadinya mau dikasih yang berat sebetulnya mah, tapi pas saya ngetes yang awal yang 1000 grad nyerapnya kenceng, jadi nggak perlu menurut saya buat dikasih yang lebih berat lagi ya. Tadinya sih mau sampai 4 gerakan sih kompresinya, cuman kayaknya tadi nyerapnya lumayan bagus. Saya berarti harus apresiasi ya. Saya nggak tahu siapa yang latihan, teman-teman latihan atau enggak kan saya nggak tahu. Tapi dari pengamatan saya pas tadi di awal, nyerapnya udah kenceng banget. Jadi asumsi saya teman-teman, si satelitnya muternya udah kenceng. Artinya biasanya itu artinya dilatih biasanya. Ya thank you lah sudah dilatih gitu. Itu. Ada yang mau nanya dulu? Kalau yang mau nanya mah enggak, kalau yang enggak di mute biar enggak bocor-bocor. Belum? Oke, kalau gitu saya sampaikan sesuatu ya tentang yang tadi siang saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya rencananya adalah ngadain bootcamp. Bootcamp tuh kayak gimana ya? Bahasa sederhananya mah saya mau bikin pelatihan untuk kelompok kecil. Gitu ya. Kenapa kelompoknya kecil? Kang, kenapa nggak semuanya? Karena yang ini membutuhkan saya bisa merhatiin benar-benar setiap orang. Jadi karena saya nggak bisa merhatiin tiba-tiba 50 orang, maka saya pikir-pikir 10 maksimal 15 mungkin saya udah kewalahan. Mungkin 10 orang itu ideal untuk setiap kelompok. Jadi nanti apa yang dilakukan ketika bootcamp? Nanti ada
tugas-tugas yang harus kita lakukan per hari. Hari ini kita ngapain, hari ini kita ngapain, nanti nyambung semua selama 7 hari. Yang disusun supaya pada akhirnya teman-teman bisa mencapai ngimpleng atau astra secara visual gitu kan, semuanya pengen visual kan ya. Nah, setelah saya sama teman-teman admin analisa, kemungkinan besar sama kayak latihan di XHI. Jadi teman-teman itu terlalu loncat, terlalu tinggi ya. Jadi kalau kita manjat mah tangganya antar anak tangga itu 1 meter. Jadi susah, antar anak tangga aja buat naiknya susah. Nah, jadi perlu diadakan anak-anak tangga tambahan sehingga setiap naik cuma 20 cm, 20 cm. Sehingga jauh lebih mudah untuk meniti tangganya. Nah, ini saya sudah 2 minggu ini kotret-kotret, kayaknya saya udah kebayang harus ngapain. Nah, jadi dalam 7 hari ya kita akan melakukan langkah-langkah kecil itu sehingga nanti pada akhirnya semoga teman-teman bisa ya targetnya tercapai lah kira-kira gitu. Nah, cuman ini strict itu apa ya? Ketat. Jadi kalau misalkan nih teman-teman yang mau ikut harus ada komitmennya. Misalkan kalau 7 hari ya 7 harinya ikut terus gitu. Jangan misalkan hari ketiga, aduh Kang saya ada undangan nggak bisa ikut. Ya berarti kalau ada 1 hari yang skip, berarti udah di yang bootcamp yang itu harus pulang lagi. Jadi harus ikut yang berikutnya. Kalau B1 berarti ikut yang kedua gitu ya. Kira-kira gitu ya. Karena memang step by stepnya kayaknya saya udah kita kan udah susun ya. Kalau ada yang kelewat ya sama aja bohong. Tiba-tiba misalkan 20 cm, 20 cm, 20 cm, tiba-tiba 1 meter gitu. Ya kan sama aja dengan bohong, kesulitannya sama. Berarti teman-teman lebih baik ikut di yang berikutnya. Jadi ketika nanti saya sudah siapkan jadwalnya, pastikan dulu teman-teman seminggu itu bisa baru supaya efektif ya. Jangan sampai sayang banget ya misalkan hari ke-6 nggak bisa ya gagal kan gitu ya. Jadi benar-benar harus dihitung banget mendedikasikan waktu spesial untuk melakukan ini. Waktunya yang harus disiapin apa Kang? Waktu yang udah pasti mah setiap hari sekitar jam 8. Kalau kita nggak ada latihan jam 8. Tapi kalau ada Senin Kamis berarti kita jam 9. Sekitar 30 menit kita akan diskusi. Ya, ada sesi-sesi yang di mana teman-teman kita akan evaluasi dan teman-temannya. Nah, pagi-paginya ada tugas. Misal buat besok harus gini. Malamnya dievaluasi sama ada latihannya. Gitu aja selama 7 hari. Gitu ya. Nanti beda-beda sesuai harinya, per hari kan beda-beda ya. Targetnya apa. Nah, itu satu yang teman-teman harus siapkan, yaitu waktu dan komitmen untuk ikutan terus. Kedua, yang teman-teman perlu siapkan apa sih? Udah sih itu aja sih. Paling ya ini paling testimoni sih. Saya salah satu bisa gini. Yang teman-teman harus yang saya inginkan adalah ketika teman-teman ikut, teman-teman tuh mau ngikutin, misalkan gini ya, gimana saya bisa tahu progres kalau teman-teman nggak cerita. Maka nanti di grup itu pas evaluasi teman-teman akan saya minta cerita. Nah, ketika cerita ya ceritakan seada-adanya gitu. Nah, itu juga komitmen kedua yang penting sih. Itu sih kayaknya 2 komitmen tentang bootcamp kira-kira. Ada yang mau tanya dulu mungkin? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, silakan Kang. Halo Kang. Siap. Di latihan kan fokusnya itu kan keputaran ya Kang ya. Lebih ke putarannya kan. Nah di putarannya saya belum ngerasain. Cuman kalau di panasnya. Sorry tadi saya keputus tadi. Di latihan yang tadi. Ya. Yang tadi. Ya kan pas nyerep itu fokusnya kan di putarannya. Putarannya ya. Nah, tapi selama ini saya belum pernah benar-benar kerasa gitu putarannya. Jadi lebih kerasanya di kalau panas udah kerasa. Bahkan kalau di titik-titik jadi kadang terasa
di ujung-ujung jari. Oh gitu. Kadang muncul, kadang enggak gitu. Terus tadi pas awal mula latihan kan katakan rasain selubung di tubuh. Nah pas awal kerasa tuh Kang, begitu latihan udah berat, keringat mulai deras, ngilang tuh Kang. Jadi dingin sama keringat. Jadi si selubungnya kayak pleng ngilang gitu. Kalau gitu nyerupnya iya. Nah kalau gitu kalau si putarannya belum kerasa apa nyerap juga apa enggak gitu ya Kang? Oke, kalau itu sih kalau buat hari ini sih nggak usah khawatir ya karena nggak kerasa juga sebetulnya muter. Cuman kalau kita bisa ngerasain putarannya, kita bisa tahu dia secepat apa, kita percepat dia responnya seperti apa. Itu aja bedanya. Kalau nggak kerasa pun sebetulnya nyerap karena kan dari awal disetting ulang ya. Yang pertama tuh disetting tuh yang pas teman-teman baru datang ke lapangan itu disetting lagi supaya otomatis pasti muter. Nah, cuman nanti itu PR buat Akang. Jadi PR buat Akang adalah coba mulai bisa ngerasain itu. Jadi kan memang susah ya. Sebetulnya kata saya susah banget latihan kita itu. Yang paling sederhana aja, coba suruh atur nafas, terus kuda-kudanya yang sejajar, yang kayak tadi, kan itu 2 nafas di bawah, itu juga udah susah, hariannya luar biasa, karena kan kita pasti sama lutut ya, lututnya biasanya suka noroktok. Nah itu kan berarti kan kita tergoda untuk mikirin lutut gitu. Nah itu mah tinggal masalah jam terbang sebetulnya, gimana kita bisa milih-milih fokus. Jadi terusin aja. Kalau buat yang hari ini mah emang udah ada settingan dari awalnya juga, jadi harusnya nggak ada masalah gimana banget. Cuman nanti tadi PR-nya teman-teman Kang harus mulai bisa ngerasain gitu ya, dan mempertahankan rasa itu. Gitu. Lah, mempertahankan rasa. Oke, Der. Kalau kurang jelas tanya lagi. Kalau yang mau nanya. Kalau yang tadi yang pas keringat deras itu kan si selubungnya ngilang gitu Kang. Jadi apa? Si latihannya jadi keganggu apa enggak gitu? Enggak, soalnya kalau pas Akang begitu tergantung niat. Kalau tadi Akang tak hilang terus niatin udah nonaktif, berarti otomatis nonaktif. Tapi kalau nggak niatin terus aja gitu, berarti dia terus jalan walaupun nggak kerasa. Kayak gini deh. Kayak misalkan saya nggak tahu ini Akang pernah nggak ya? Kadang-kadang kan kita kalau lagi fokus baca buku misalkan nggak ketahuan tuh ada orang lewat di depan gitu ya. Orangnya lewat pasti, tapi kita nggak ngeliat itu kan gitu. Karena kita fokusnya pada buku. Berarti tadi pada fokusnya yang tadi latihan tadi Akang fokusnya pada si nafas mempertahankan itu. Iya. Jadi si putaran mah bukan nggak ada, selubung bukan nggak ada, cuman nggak jadi fokus gitu. Itu aja sih. Iya. Kecuali ya. Kecuali tadi ada teman-teman yang udah deh saya udahan, nah gitu ya, off gitu ya, si selubungnya hilang. Nah, kalau diniatin gitu ya udah otomatis hilang. Mau saya setting gimana juga, teman-teman niatin gitu ya hilang udah, gitu. Tapi kayaknya sih tadi nggak ada yang digituin, nggak ada yang di offin kayaknya. Gitu. Siap Kang. Siap. Oke, yuk. Ada satu lagi mungkin yang mau nanya, masih ada ininya, waktunya. Boleh silakan. Waalaikumsalam. Ini kan saya mau bertanya, tapi ini di luar konteks daripada latihan yang sekarang ini, Kang. Boleh. Ini ada 2 orang yang mau nanya. Siapa duluan nih? Ya. Silakan kalau gitu, Kang. Saya nanti aja. Aja tadi, Kang, boleh. Sok, silakan. Saya kedua. Sok. Oh, boleh sana, sok Der. Oke, Kang. Jadi gini, Kang. Ini kan misalnya kita itu kan lupa menggunakan tahanan gitu kan, apakah itu tahanan mau pokoknya kita lupa menggunakan tahanan. Kemudian ketika kita tidur mungkin kita dapat serangan gitu kan, ya memang serangannya itu ringan, nggak begitu terasa, cuma efeknya itu, dan ternyata besok paginya kita ketahui ternyata ada bekas ya seperti luka gitu kan gitu Kang. Nah setelah itu kita nih jadi kan kita ini kan belum bisa ngimpleng, jadi belum bisa apa-apa, cuma bisa merasakan aja gitu kan. Apakah kalau seandainya kita buat bola energi atau satelit yang kita padukan misalnya dengan menggunakan pembakar jin ataukah sinar merah, sinar perak atau sinar emas seperti itu kan kita padukan, kemudian
kita konekkan dengan misalnya jin nih Kang kan, kita konekkan dengan jin yang telah melukai kita atau menyerang kita. Apakah itu sasarannya itu sampai Kang ke target kita yang telah melukai kita gitu kan? Oke. Ya cuma itu aja Kang. Terima kasih Kang. Oke. Kalau zaman dulu itu teknisnya ada yang namanya kalau pertanyaan itu berarti saya kalau jawaban singkatnya iya sampai. Karena alasannya ada. Ketika dalam standar ini ya, standar ilmu lah gitu ya, program yang standar gitu, ada yang namanya pelacak jalur. Pelacak jalur itu kayak ngetrace jejak gitu. Setiap ada yang menyerang ke kita itu biasanya dia ada bekasnya. Makanya kalau sapu jagat itu kan didiemin dulu baru jebret lewat jalur yang sama. Nah, jadi yang sebetulnya ketika kita niatkan seperti itu otomatis dia itu nge-track dulu mana nih yang kemarin berselisih dengan kita. Sehingga pasti lewat jalur itulah dihajar ke sana. Kecuali kalau memang dalam kasus ternyata yang nyerangnya itu pinter, jalurnya dialihkan atau gimana pakai disguise disamarkan atau gimana, mungkin bisa jadi nggak nyampe gitu ya. Tapi secara umum kalau serangannya direct gitu ya, ya dapat pasti gitu ya. Tinggal ya ya udah itu sih. Tinggal ya hati-hati aja ininya. Karena kalau kita tembak begitu aja itu bisa ancur-ancuran di sananya mah gitu. Jadi antara kita berbelas kasih ya. Soalnya kita kumpul jebret ke sana tuh kata kita mah cuma jebret gitu doang. Kan kita kayak hampir effortless ya. Kayak nggak pakai tenaga sama sekali gitu, ngumpulin tek langsung teng gitu. Tapi di sananya mah itu efeknya apalagi emang diniatkan buat menghancurkan ya, itu efeknya nyata dan luar biasa gitu. Nah, bagi ini kita kan saya tuh ngobrol sebagai orang yang nyimplengnya parah banget zaman dulu ya. Itu saya cerita sebuah aib aja lah. Aibnya saya. Dulu tuh kan saya orangnya namanya anak muda ya, naif gitu ya. Terus baru belajar gitu yang namanya bom lah intinya, bisa nembak meledak begitu. Pakai energi. Yang dulu saya lakukan itu sengaja jalan ke rumah-rumah angker. Itu jalan aja gitu, jalan biasa. Di depannya tembakin jebret dengan asumsi bahwa ini ada entitas yang bahaya, yang jahat, yang bikin angker, udah saya hajar aja gitu. Dan itu saya lakukan hampir 6 bulan kali. Setiap habis latihan pulang lewat rumah itu ya tembak lagi. Terus zaman dulu ini mah kebodohan saya gitu ya. Saya dulu mikirnya kan ada jin Islam, dulu kan begitu ya, jin Islam, jin kafir gitu gara-gara buku yang biru itu tuh. Nah, jadi saya mikirnya gini, jin yang ada di gereja pasti non muslim, pasti kafir gitu. Zaman baheula tah saya belajar anak AI pertama. Yang saya lakukan kalau lewat kan angkot ke sekolah itu dulu lewat gereja, tembakin sama saya. Ini kafir semua. Dan itu adalah penyesalan yang saat ini saya nggak bisa gimana ya, udah kejadian ya. Tapi saya sangat menyesali itu karena itu ada entitas-entitas yang nggak punya dosa sama sekali tiba-tiba dihajar tempat rumahnya begitu tanpa alasan yang jelas gitu. Dan itu saya yakin mati gitu. Kalau teman-teman dulu pernah nanganin kasus, saya nggak tahu ya, sekarang mah saya udah jarang banget. Zaman dulu tuh kalau ada kesurupan, kan kita zaman dulu kan caranya diangkat gitu ya. Itu saya ngerasain banget diangkat, emang kayak goyang-goyang, kayak banyak gitu. Dan ketika kita hancurin, itu darahnya netes, kayak ada darah gitu netes. Dan semakin diangkat makin sedikit gitu ya. Jadi saya sangat yakin saya bunuh ratusan mungkin ya yang entitas-entitas gitu, dan itulah yang jadi penyesalan saya pada saat ini. Karena yang gitu kan harusnya ada cara lain ya. Makanya sekarang ada cara dibuatin portal, disuruh pulang segala macam. Kita tinggal ngobrol aja dan teman-temannya. Ya karena menurut saya dulu terlalu naif. Sekarang itu harusnya kita lebih bijaksana lah buat menangani gitu, nggak harus sampai pertumpahan. Kecuali emang sudah membahayakan ya. Itu mah tidak bisa dihindari, kira-kira gitu. Itu aja sih Kang, masukan saya. Hati-hati dalam menggunakan keilmuan kita, apalagi udah berat segala macam udah tinggi banget gitu ya. Kita niat jangan kan gitu ya, kita niatin tahanan api aja berat gitu, kita pakai jalan-jalan nih tahan api.
ke pasar aja, bukan aja ya, karena ke pasar itu kan pasti banyak yang pasang ya. Pakai tahanan api ke pasar jalan doang, nggak niatin apa-apa. Oh itu nyamber-nyamber kan kalau lihat bret gitu. Nah itu ya itu kan sebenarnya bisa dihindari kira-kira kayak gitu. Nah ya harus pintar-pintar lah, bijaksana, karena ini adalah sesuatu yang orang lain nggak tahu, kita punya, dan ini efektif sebetulnya. Berarti harus ada tanggung jawabnya pasti nanti. Itu mungkin Kang. Coba yang mau nanya lagi tadi siapa? Boleh gimana? Satu lagi. Berarti intinya sama kayak kita menyerang dukun gitu Kang ya? Yang misalnya dukun Sama. atau sama berarti Kang ya? Di track dulu, kunci, jebret kan gitu. Sebetulnya gitu. Ya, mangga. Tadi ada yang mau nanya siapa ya? Kayak Kang Surya mungkin, Kang. Boleh, Assalamualaikum. boleh. Sok, mangga. Waalaikumsalam. Itu mengenai yang bootcamp, Kang. Mengenai bootcamp. Bootcamp ya. Kita harus orang gitu ya. Satu grup. Memang Iya, buat sekitar satu grup. segitu. Memang buat satu grup atau bagaimana? Ada grup yang lain? Atau 2-3 grup ini buat? Hanya 10 itu. Oh enggak, nantinya kan ini giliran intinya Kang. Jadi gini, saya mengukur diri bahwa saya kayaknya kalau ngebina intensif cuman bisa 10 orang. Lebih dari itu takutnya ada yang nggak kepegang gitu. Jadi karena ini butuh seminggu, maka setiap seminggu itu ya satu grup itu yang dibina gitu. Nah, saya ngitung-ngitung sebulan bisa berapa kali, kayaknya sih 2 grup gitu. Jadi nanti 10 yang pertama siapa? Udah selesai, nanti hasilnya gimana ya? Nanti 10 kedua siapa gitu. Kayaknya gitu, kloter, pakai kloter lah kalau haji mah gitu ya. Kloter gitu. Nah, itu untuk sementara. Kalau 10 orangnya sih kayaknya sih pasti segitu, karena saya udah ngetes. Lebih dari itu sayanya yang takutnya nggak maksimal. Tinggal berapa grup yang bisa sebulan gitu ya, apakah setiap minggu jadi 4 grup gitu ya. Nanti itu sebetulnya gimana yang pertama. Kalau yang pertama ini kita coba kan nanti saya dapat masukan ya, kira-kira gimana harus improve segala macam. Kalau ternyata bisa langsung minggu depannya langsung grup yang lain ya bisa gitu ya. Tapi untuk menjaga saya harus evaluasi dulu, ada jeda seminggu gitu. Jadi seminggu ini jalan, nanti seminggu jeda masuk lagi grup berikutnya gitu. Jadi setiap 2 minggu sekali ada satu grup 10 orang. Kalau dihitung-hitung di XHI ini kan yang latihan rutin anggaplah sekarang ada di 50-an nih, 50-60 lah. Berarti mungkin sekitar ya 5 kloter gitu. Kalau yang berminatnya banyak ya tergantung aja nanti dibagi-bagi gitu. Itu Kang. Itu yang ditanyain. Konturnya berarti kalau untuk ini mencari grupnya berarti masing-masing itu mungkin mencari apa gimana? Oh nanti ya, nanti dibuka ininya. Kemungkinan besar ada di ini dulu. Nanti ada harus ngisi beberapa pertanyaan ya. Karena saya kan bagusnya gini, yang pemula banget sama pemula banget, yang udah jadi mungkin ada 2 kelompok kayaknya ya. Yang udah kelihatan tapi perlu lebih jelas, sama yang bener-bener ngeblank. Nah, ini kayaknya 2 ini yang dikelompokin bersamaan. Nah, kan saya belum tahu nih teman-teman sampai mana gitu. Nah, kalau ini kemungkinan besar nanti kayak ada kayak ada survei dulu. Nanti kamu masuk ke sini, yang berminat siapa aja, kamu kelompoknya A sama ini. Nah, nanti saya akan bilang kelompok 1 silakan daftar. Cuman ya tadi ketika daftar, nanti kan harus ada tanggal dulu dari saya nih. Mulainya tanggal sekian ya, selama 7 hari. Teman-teman nanti ngitung dulu, bisa nggak tanggal segitu selama 7 hari saya komitmen gitu. Ya, itu yang nanti teman-teman, oh berarti saya bisa kan kloter 1, mangga silakan. Nanti, saya belum bisa nih tanggal segini, ada kira-kira kemungkinan besar lagi di luar kota, misalkan nggak bisa, ya jangan ngambil di kloter 1. Nah, ini mah sampai habis aja. Sampai semua yang berminat terlayani gitu. Jadi nggak usah khawatir, pasti dapat, tinggal urutan aja gitu. Urutannya kapan, kelompok keberapa gitu. Nggak usah ini juga, nggak usah harus yang pertama gitu. Justru sebetulnya sih enak yang tengah-tengah atau terakhir kata saya.
Kan yang pertama mah kelinci percobaan ya. Iya, nanti yang dari satu, oh harusnya diginiin, kan saya jadi tahu, oh kayaknya bagusnya gini gitu. Nanti yang kloter 2 udah dapet, yang satu mah enggak. Sebetulnya mah ya Pak. Kan saya juga harus ngetes teknik ini kurangnya apa gitu. Pasti ada kurangnya gitu dari feedback dari teman-teman. Jadi enakan sih ya kloter belakang sih sebetulnya gitu. Cuman ya kloter pertama ya sama aja lah. Gimana jodoh ya malah. Oke, ada pertanyaan lagi terakhir satu mungkin. Waalaikumsalam. Ya. Halo Kang. Silakan Kang. Mangga. Halo. Ya, halo. Ya. Halo Kang. Ini mau nanya Kang, untuk pemakaian tahanan itu disebutin nggak tingkatannya atau gimana Kang? Oke. Kalau zaman dulu itu disebutin zaman dulu ya. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang menurut saya rada kurang nyebutin tahanan tingkatan itu rada absurd. Sorry gini. Soalnya terus terang ya. Makanya saya tanya tadi sebelum latihan gimana. Terus kenapa ini di latihan ini dipotong 4 supaya teman-teman bisa bedain satu vektor gimana rasanya. 1 grats gimana, 1000 grats gimana, 3000 grats gimana. Saya tuh pengen banget teman-teman bisa ngerasain bedanya apa. Sekarang udah 4000 nih. Berarti seminggu ke depan teman-teman kan ngulik nih. Nanti saya pengen tahu, saya sebenarnya pengennya teman-teman tahu bedanya 4000 grats dengan 3000 grats itu apa. Beda ya dengan orang yang tiba-tiba 4000 aja. Kan nggak tahu bedanya orang dia baru pertama dapat 4000. Nah, ini penting kalau teman-teman nanti mau nyebutin tingkatan. Kalau kita mau nyebutin tingkatan, menurut saya kita harus tahu dulu bedanya apa. Secara nyata gitu, secara kerasa, oh ini tingkatan 1, jebret naikin tingkatan 2 misalkan gitu. Kalau kita cuman niatin tingkatan, tapi kita sendiri badannya ya, kita tuh nggak pernah ngerasain tingkatan 1 gimana, tingkatan 2 gimana, itu jadi nggak sama-sama aja dengan bohong gitu. Nah, jadi workaround-nya strateginya ada niatin dan niatkan sebaik mungkin gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, udah gitu aja. Kalau ternyata masih jebol, berarti kuatin apa putarannya gitu. Dan sekarang mah ini saya mau ngomong gini ya. Ini ada satu yang penting nih. Teman-teman sekalian, yang mana TM itu ada 2 komponen. 1, si TM-nya besarnya TM, kedua daya dorong. Ya, ini saya udah bilang di beberapa kesempatan yang lalu. Besarnya TM, anggaplah ya, kita XHI nih. Kalau teman-teman dulu latihan Hikmatul Iman kan yang nyetingnya Kang Diki. Gitu ya. Sekarang itu, besarnya TM itu udah nggak bisa nambah lagi. Udah sadari aja, kita nggak bisa nambah lagi besaran TM. Mentoknya berapa? 10.000. Akang-akang bakal dapat nggak 10.000? Bakal. Nunggu apa? Nunggu sayanya. Karena sayanya belum tentu bisa transferin 10.000, 4.000 jaga hese gitunya. Teman-teman juga saya pengen dapat pengalaman 4.000, 4.500, 5.000 itu apa bedanya gitu. Gitu ya. Tapi intinya besarnya TM nggak bisa nambah. Mentok di 10.000. Berarti apa yang bisa dimainin? Power. Powernya dari mana? Dari latihan. Nah, jadi ketika kita setting lapang, ada eko. Udah susah. Nah, jadi ketika kita setting tahanan, ketika dia masih tembus, mainannya udah bukan mainan nambah grad. Bukan nambah grad ya. Tapi mempercepat putaran. Yaitu dari hasil latihan kita. Nah, itu mah mau punya 1 grad juga, putarannya mah kan bisa ditingkatkan tidak terbatas. Nah, ini yang saya pengen teman-teman pahami. Kebayang ya? Iya. Ya Kang, ya. Oke Kang. Oke, sip. Waalaikumsalam. Oke, mungkin teman-teman gitu dulu latihan hari ini. Lucu sendiri dengar suara sendiri. Oke, kita akhiri latihan ini.
Tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah. Doa akhir majelis, ya nuhun, kalau ada pertanyaan lagi di grup aja. Ya, minum sebelum latihan. Kok sebelum latihan? Sebelum istirahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang As. Sama-sama.